Boleh ini kalau nggak percaya, sama baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba watu yadihi pakai nada Indonesia jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu warukbataihi wa qadamaihi fil adhan. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rukbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jabah. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jabah. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sa'wati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sa'wati al-humin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin sudah murtad apa belum? Murtad kan? Loh enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan, ingat masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab, jangan ngawur saja kak, biasanya aja. Udah, enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu logi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ono khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak, ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus qultu al-adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai mana? Ditutup wallahu a'lam. Oh, iya. Enggak ada, Gus. Ada walam. Enggak, wallahu a'lam. Aduh, ini enggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok.
Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya tidak efektif. Cong sedeng kiaimu tiba mati kayak lagi tok kan gitu. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eling terus ra iso turu. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim inan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu. Karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mawon, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wayo, mesti dah. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan, yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Fakid mawon, ngomong wong ayu, nak sengelak kan rati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Lah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh kalah jauh itu sudah. Kan Kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil mar'ati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suara untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, "Mbak apa ning ndi?" "Gak urusanmu." Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, badhe napa ngersakno napa? Nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, ndak ada hubungannya dengan mau dinikah. Tetap muni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau ndak ngerti fikih itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan enggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum.
mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara Sulam Taufik. Loh iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah. Karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau takhrimu malam yakhrum juga artinya bikin. Tidak tahu, guru di sini biasanya takhrimu malam yakhrum apa takhrimu malam yukharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rodok maju berarti sermayan. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan, nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau takhrimu malam yakhrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halalno cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet lah, ribet. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Assalamualaikum ketika salam itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah, mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan nebek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan gitu kan. Nah, untuk membedakan itu kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah, sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa, harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Fathul Masail Fiqih kok tidak ada khilafnya. Hebat betul orang itu kata saya itu. Itu yang putri tadi. Oh yang putri itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Nah, jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam an-najasa anha, terus as-sani asyar as-salam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa qultu al-aso al-mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena nah, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok. Ya harus didengar ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono. Tapi kok muni ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud.